Oke, halo Sobat Investor, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya, Andre Lukito, dan ada Pak Dona dan CPV. Selamat malam, Pak Dona dan CPV. Malam-malam. Oke, ya, pada hari kali ini kita akan membahas, di video kali ini kita akan membahas satu emiten yang menarik perhatian kita ya, udah cukup lama. Ya, emiten ini sudah menghiasi porto kita sebenarnya ya, sudah agak cukup lama, dan ini juga mungkin kita tergelitik lah untuk ngebahas, kita belum pernah ngebahas emiten ini di YouTube ya. Emitennya itu adalah ISSP. Nah, Pak Dona, menurut Pak Dona, ISSP itu kayak gimana sih, perusahaan apa sih Pak kira-kira itu? Iya, thank you Andre CVV ya. Ini emang udah lama ya kita pegang apa namanya ISSP ini ya, dan sudah masuk watchlist sebenarnya dari tahun lalu ya. Cuman memang tahun lalu itu banyak banyak pilihan. Jadi kemudian ya baru masuk di 2021 ya. Jadi biasa kalau Mama mau melihat sebuah saham tuh biasanya saya ngelihat ke Peter Lynch ya. Peter Lynch itu kan guru yang kira-kira udah jelas track recordnya, dan ilmu dia itu terbukti kita berinvestasi di perusahaan-perusahaan apa namanya small cap yang bisa memberikan potensi cuan multi-bagger ya. Dia yang memperkenalkan itu. Dia banyak saham-saham dia yang 10 bagger ya, bahkan lebih, itu luar biasa. Dan salah satu ilmu dia itu adalah bagaimana kita memahami sebuah emiten itu dari story-nya. Nah, dari story-nya ya. Jadi kalau kita menganalisis sebuah emiten itu, saya biasanya bagi ke dalam 3 story ya, 3 story. Story tentang masa lalu, story masa kini gitu ya, kinerja dia tahun ini misalnya, dan kedepannya, story kedepannya. Nah, ISSP itu kan sebagai yang pertama, story masa lalu. Dia ini kan perusahaan apa namanya produsen pipa baja di Surabaya. Dulunya ini adalah penanaman modal asing ya, beberapa perusahaan Jepang yang kemudian diambil alih oleh perusahaan lokal. Jadi secara GCG dia bagus nih ya, punya standar-standar prosedur sistem bisnis yang mengikuti ala manajemen Jepang. Pabriknya ada beberapa di Jawa Timur ya, Sidoarjo, Pasuruan, Surabaya. Satu di Kerawang. Dan dia memproduksi pipa-pipa baja ya secara umum, walaupun ada juga yang non pipa ya, untuk klien-klien yang besar, khususnya di industri-industri kayak konstruksi ya, infrastruktur, utilities, itu yang paling besar. Terus yang kedua adalah di otomotif ya, oil and gas, dan juga furniture di properti. Dia jualannya banyak direct sales gitu ya, langsung ke perusahaan-perusahaan besar itu, baik konstruksi, otomotif, furniture, oil and gas, itu sekitar 70%, 60-70% ke mereka. Dan ada juga indirect ya, indirect ini lewat agen-agen. Nah, ISSP ini adalah market leader, jadi pemain utama ya. Dia itu salesnya itu sekitar 4 triliun lah setahun ya, 4 triliun. Nah, di bawah dia yang nomor 2 paling besar itu ada anak usahanya Bakri. Itu salesnya itu di bawah 2 triliun. Dan yang nomor 3 itu ada pemain ketiga itu anak usahanya Krakatau Steel. Krakatau Steel itu di bawah 1 triliun. Jadi jauh lebih besar si ISSP ya, dia market leader. Dan selama berapa tahun, karena memang industri baja ini mungkin selama 1 dekade ini kurang bagus lah ya harga, karena ini kan sebenarnya komoditas ya, siklikal ya. Jadi harga baja dan turunannya itu kurang bagus, sehingga kinerjanya nggak terlalu baik. Yang saingannya yang kedua itu Bakri itu di beberapa tahun terakhir itu mengalami kesulitan ya terkait dengan working capital. Jadi agak sulit untuk ekspansi. Pada saat sekarang membutuhkan ekspansi, mereka agak sulit. Nah, yang pemain yang ketiga itu hanya apa namanya fokusnya ke BUMN ya, ke BUMN infra, kapasitasnya kecil ya. Ada juga sih yang nomor 4, tapi itu fokusnya ke otomotif. Jadi relatifly sebenarnya ISSP ini pemain besar yang tidak mendapatkan persaingan yang cukup dominan ya di sini dia pasar domestik.
Jadi begitu ada demand akselerasi, harusnya dia bisa menjadi yang terdepan. Nah, cuman emang agak depres nih selama 1 dekade industri ini ya, harganya nggak kemana-mana. Dia IPO di 2013, tapi kalau nggak salah di bawah 300 ya. Sekarang mirip-mirip lah harganya. Nggak kemana-mana, sama kayak Crush ya. Jadi kayak Crush, ini nggak kemana-mana. Nah, itu cerita cerita masa lalunya ya, cerita masa lalu dari si Pindo ini ya. Oke, Pak Donald, menarik ya lihat perusahaan ISSP ini ya. Kalau dilihat dari apa namanya tuh dari masa lalunya seperti gimana nih Pak? Pak Donald bisa ceritakan nggak Pak? Sekarang ini kondisi seperti gimana dan apakah ada berita yang terbaru atau enggak menurut Pak Donald kinerjanya seperti apa nih Pak? Iya, iya, ini makanya mulai berubah ya. Cerita yang suram di masa lalu itu gitu ya. Ya kayak Crush aja lah. Walaupun mungkin tidak sedramatis Crush ya yang penuh dengan drama ya. Tapi si Spindo ini kan, si ISSP ini kan seperti itu, tapi mulai ada perubahan nih di 2021. Walaupun sebenarnya sih di semester kedua, karena waktu kemarin apa namanya COVID ya, COVID itu kan sampai ke bottom lah ya, komoditas baja dan turunannya ini kan harganya sampai ke bottom, banyak selama 1 dekade itu banyak yang tertekan perusahaan-perusahaannya itu seluruh dunia, apalagi kemarin COVID ya, ada banyak yang tutup, ada yang mungkin bangkrut ya. Tapi kemudian cukup aneh fenomenanya pada saat semester 2 itu tuh demand-nya mulai picking up ya, mulai naik, khususnya digerakkan oleh dari Cina ya, seiring dengan perkembangan industri Cina yang luar biasa ya di semester 2, dan juga beberapa negara barat yang mulai bisa mengatasi COVID ya sejak di awal tahun 2021 itu mulai berubah ceritanya gitu ya. Jadi demand picking up, tapi sementara supply-nya terbatas nih karena tadi ada beberapa produsen yang masih kewalahan ya kan, kewalahan, ada yang mengalami kebangkrutan, dan mungkin juga ada beberapa yang produksinya tertekan karena keterbatasan karena COVID ya, terbatas oleh COVID. Jadi misalnya di India ya, negara-negara daerah timur ya. Jadi akibatnya harga baja itu naik sampai ratusan persen, karena kan tadi kan demand-nya naik, supply-nya malah turun. Ini kan komoditas kan itu ya, supply dan demand ya, permainan supply dan demand. Jadi harga baja itu naik ratusan persen, dan ini menguntungkan ke produsen-produsen baja. Kita melihat kinerja Krakatau Steel mulai naik ya, Spindo juga diuntungkan. Jadi ini faktor pertama yang membuat ceritanya berbeda. Di 2020 juga kita melihat bahwa pemerintah mulai tegas mendorong yang namanya pemakaian produk-produk dalam negeri, sehingga impor dibatasi ya, dan akibatnya impor baja di 2020 itu turun sampai 34% lah, 34%. Nah, ini juga cukup menguntungkan. Nah, akibat dari itu kan kinerja di 2021 itu sangat promising ya, very promising. Jadi kalau kita lihat di Q1 ya, baik misalnya Krakatau Steel dan secara khususnya juga si Spindo ya, ini luar biasa ya. Jadi ini kayak kalau di film itu ya, jagoannya menang lah ya, setelah 1 dekade berjuang ya kan, survive ya, akhirnya bisa profitable ya. Ya Krakatau Steel juga seperti itu. Ada beberapa data ya yang kita bisa lihat di Q1, mudah-mudahan Q2 ini juga hasilnya sih align atau bahkan lebih bagus. Salesnya naik tipis sebenarnya ya, di Q1 itu sekitar 1%-an, tapi kemudian yang luar biasanya itu profitnya naik 60% lebih ya. Naik di Q1 2020 dia minus 75 miliar. Tapi kemudian di Q1 2021 dia jadi 109 miliar profitnya. Ini tuh udah setara dengan 60% profit 1 tahun 2020. Jadi ini luar biasa, hasil yang luar biasa. Ada banyak hal yang dilakukan ya. Tentu yang paling utama adalah tadi kenaikan harga baja komoditasnya.
itu yang luar biasa sehingga marginnya mulai membesar ya. Yang sebelumnya biasanya gross profit margin itu di sekitar belasan persen, 15%, ini naik kemarin itu jadi 22%. Net profit margin juga itu tahun lalu itu sekitar 4%-an. Nah, di Q1 itu jadi 10% gitu ya. Jadi ini luar biasa. Penyebab utamanya karena harga bajanya yang naik tajam, walaupun juga ada beberapa upaya seperti efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan ya kan. Walaupun catatannya ya tadi sales-nya naik 1%, ini volumenya sebenarnya turun. Volumenya turun ya karena harga bajanya yang naik. Jadi ini terjadi perubahan cerita ya menurut Peter Lynch, dan ini kita bisa tempatkan si ISSP Spindo ini ke dalam kategori siklikal ya, siklikal karena dia perform pada saat siklus bisnisnya mulai berubah ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, mudah-mudahan sih harusnya Q2 ini harusnya lebih bagus lagi ya. Kita udah mulai melihat demand dari otomotif ya. Harusnya juga infrastruktur juga harusnya udah mulai lebih naik. Jadi bentar lagi mungkin kita bisa melihat hasilnya ya untuk Q2 ya. Amin. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Pak ya di kuartal kedua ya Pak ya. Betul. Pak, kalau dari valuasi Pak sebenarnya murah nggak sih Pak ISSP? Ya, ini ya kan pertanyaannya itu good question gitu ya. Jadi kita harus kalau mama kita lihat PER-nya kan masih 4, ya, masih 4, itu relatif sebenarnya murah ya kan. Tapi kan ini apakah fenomena sesaat gitu kan atau akan berlanjut? Ceritanya ini cuman cerita sebentar aja gitu ya. Apakah cuma di Q1 Q2 atau lanjut di 2021 atau setelah 2021 itu gimana tuh? Nah, ini yang kita harus lihat gitu ya, sehingga kemudian kita bisa melihat bahwa valuasinya itu murah atau tidak. Walaupun secara general valuasi 4, itu masih murah atau murah banget. Tapi tentu kita harus menganalisis bagaimana ke depannya, ya kan? Ini kan kekuatan kita ya di AI, bagaimana melihat cerita ke depan ya, prospeknya. Ya, Nah, kita kalau seringkali beremiten ya Pak, barang-barangnya Pak. nah, itu yang kita suka tekankan di emiten sama di training step 2 ya di AI ya. Jadi kalau dibanding teman-temannya gimana Pak valuasi dia? ya, jadi ini kan kita coba lihat data dari beberapa sumber ya. Kalau mama pertama sih kita lihat itu mereka kemarin kan di bulan lalu itu mereka lumayan cukup aktif tuh tampil di media, baik di sosial media maupun di TV gitu ya. Jadi mereka berkoar bahwa sales-nya itu akan naik 25% dari 2020. Jadi akan jadi sekitar 4,7 triliun. Ingat tadi waktu di Q1 bahwa sales-nya itu cuma naik 1%-an. Ya kan? Tapi target 2021 sales-nya itu akan naik 25%. Ini kebayang gitu ya bahwa yang tadi di Q1 sales-nya naik 1% aja, profitnya luar biasa di PER 4, Nah, gimana kalau mama dia sales-nya naik 25%? Tentu kita harus lihat pembuktiannya. Tapi apa sih yang mendasari perhitungan dia? Nah, ini coba kita lihat gitu ya. Pelanggan dia yang utama itu kan konstruksi ya, konstruksi infrastruktur, utilities. Dan kalau kita lihat bisnis mereka itu polanya biasanya picking up atau akselerasi di semester kedua, kuartal ketiga, kuartal keempat, karena anggaran pemerintah banyaknya di situ ya, bisnis sehingga banyak bergerak di kuartal ketiga dan kuartal itu jauh lebih besar dibandingkan semester 1 nilainya. Jadi saya pikir dengan itu aja gitu ya, make sense sebenarnya, make sense ya. Tapi juga ada beberapa rencana lain yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi mereka akan buka 2 depo baru ya. Jadi depo ini adalah tujuannya untuk bisa mengurangi yang tadi indirect sales. Jadi ada 30% revenue dia yang didapatkan dari penjualan lewat agen. Sebelumnya dia lewat agen. Nah, tahun lalu kalau nggak salah dia udah buka depo pertama itu di Balikpapan di Kalimantan Timur ya gitu. Itu kontribusi salesnya naik signifikan. Jadi depo ini akan memotong agen itu dan penjualan di Kalimantan malah justru naik signifikan. Nah, di tahun 2021 ini dia akan buka 2 depo baru ya. Ekspor itu dia juga akan akan naikkan.
Jadi yang sebelumnya kontribusinya di 2020 itu 4, berapa persen gitu ya. Nah, di 2020 targetnya bisa sampai 10% kalau nggak salah, sekitar 10%. Jadi ini yang akan mendorong pencapaian omset atau sales naik 25%. Nah, itu saya pikir kalau Mama seperti itu make sense, karena misalnya dari konstruksi aja kan biasanya revenue mereka itu bisa naik signifikan tuh ya di semester 2 dibandingkan semester 1 itu emang sangat jauh bedanya. Belum kita lihat klien dia yang kedua itu adalah otomotif ya. Otomotif itu juga mulai akselerasi nih ya, karena adanya bantuan dari pemerintah, sehingga ini luar biasa nih penjualan otomotif di kuartal kedua kemarin, dan tentunya ketiga lanjut gitu ya. Dan juga mudah-mudahan properti juga akan picking up di semester kedua. Jadi untuk 2021 dan jika kita lihat harga baja juga masih stabil di atas ya. Sehingga kemudian saya pikir ini make sense, wajar ya untuk 2021. Dia akan bisa mencapai target kinerja yang dia targetkan. Tapi gimana nih setelah 2021 ya, apakah harga baja akan turun ya kan? Karena ini kan komoditas ya, komoditas kan biasa naik turun. Jadi kita coba lihat ya ini bagaimana kondisi dunia terkait dengan baja, dan tentu ada strategi perusahaan. Apakah kemudian si Spindo ini, SSP ini akan menjadi emang siklikal ya, naik terus turun, atau pertanyaannya dia bisa mencapai yang namanya di laporan annual report-nya tuh dia sebutkan akan melakukan yang namanya accelerating growth. Artinya apakah dia mulai bisa starting point-nya dari tahun ini atau mungkin dari tahun lalu ya, itu bisa menjadi growth stocks. Nah, ini yang kita lihat gitu ya, kita coba analisis bagaimana ke depannya. Karena klien dia yang paling utama adalah konstruksi ya, kita harus lihat bagaimana outlook infrastruktur ya ke depan. Jadi yang pertama kemarin kita baru dengar ya kan, yang namanya USA Infrastructure Bill itu baru ditandatangani ya kan. Jadi Amerika akan mengeluarkan dana cukup besar untuk membangun infrastruktur. Ya, ada banyak terkait dengan internet, ada dengan green energy, tapi tetap ada porsi yang cukup besar untuk membangun infrastruktur fisik ya, kayak jembatan, jalan, kereta, dan sebagainya. Sebelumnya, di bulan sebelumnya, 2 bulan mungkin sebelumnya kemarin tuh kita juga dengar ada kesepakatan di antara negara maju, G15 atau G8 apa ya, waktu ketemu di Inggris, mereka sepakat untuk membangun infrastruktur dunia. Jadi negara-negara besar ini berkumpul, bertekad, dan sepakat untuk membangun infrastruktur dunia. Ini tujuannya untuk menyaingi proyek infrastruktur ambisius dari China ya, yang kita kenal dengan namanya OBOR, One Belt One Road ya, One Belt One Road. Dan kita juga tahu Indonesia ya, dan tentu beberapa negara lain punya prioritas dalam program pembangunan ke depan, yaitu di infrastruktur. Jadi ada yang namanya SWF ya kan, Sovereign Wealth Fund, yang akan mendorong pembangunan infrastruktur lebih cepat lagi. Kita juga dengar ada cerita misalnya terkait dengan pemindahan ibu kota baru yang membutuhkan pembangunan infrastruktur luar biasa besar ya, berapa ratus atau ribu triliun saya lupa. Nah, dengan adanya narasi ya, wacana seperti ini ya kan, udah mulai tuh analis dari Morgan Stanley ya kan mulai melihat bahwa ada potensi yang namanya infrastructure super cycle ya kan. Jadi selama 10 tahun atau berapa tahun ke depan, 1 dekade ke depan ini pembangunan infrastruktur yang masif ya kan di seluruh dunia itu akan mendorong yang namanya infrastruktur super cycle. Artinya apa? Ini super cycle yang akan menguntungkan perusahaan-perusahaan semen pada utamanya, dan juga baja sebagai sektor yang diuntungkan juga, itu akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa ke depannya. Bahkan perusahaan-perusahaan semen itu bisa sampai double gitu ya
profitnya dari yang sekarang atau mungkin salesnya dari yang sekarang. Itu secara industri ya. Bagaimana kita bisa melihat kelanjutan cerita dari Spindo ini. Artinya apa? Dengan adanya infrastruktur super cycle, harga baja itu akan terus terjaga tinggi. Artinya Spindo, Krakatau Steel juga akan menikmati ini tentunya. Oke, ya jadi menarik sekali ya. Ini balik lagi Bapak Ibu sekalian ya tentang ISSP ini. Disclaimer on ya, bukan berarti kita ngajak membeli ya, resiko tanggung sendiri ya. Kita perhatikan juga mungkin Pak dengan faktor-faktor yang tadi disebut oleh Pak Donald, apakah mungkin bisa terjadi atau tidak, kita juga kan nggak tahu ya, mudah-mudahan apa yang sesuai dengan yang kita bicarakan mungkin ya Pak Donald ya Pak. Ada juga beberapa yang dicoba dilakukan manajemen itu kan faktor luar ya, itu bisa terjadi bisa enggak. Tapi ada juga yang mereka lakukan secara internal. Jadi yang pertama itu dia tadi bangun 2 depo, ekspor dinaikin ya kan, dan di ini sekarang ini mereka sudah meningkatkan mesin galvanizing ini di 2021 pertengahan 2021 ini sudah ditingkatkan. Jadi mereka mulai efisiensi. Yang kedua juga yang ketiga mereka juga mulai bikin pabrik baru. Jadi saking yakinnya dengan prospeknya itu, mereka bikin pabrik baru secara bertahap ya. Nah, secara pengelolaan keuangan juga mereka mulai berbicara bagaimana menjaga margin. Jadi seandainya nih ada worst case skenario harga baja turun ya kan, tapi dia tetap akan jaga marginnya sekitar GPM-nya sekitar 20%-an dan not profitnya sekitar 10% ya kan. Jadi ada efisiensi misalnya ya, mesin-mesin baru, beli mesin-mesin baru, tadi ada peningkatan mesin. Terus yang cash yang berlimpah sekarang ini juga akan dipakai untuk bayar utang. Jadi mereka akan berusaha untuk jaga marginnya. Jadi walaupun mungkin harga baja turun, tapi marginnya dijaga tetap sama, jadi profitnya sama. Bahkan mungkin volumenya lebih besar karena harganya turun, ya kan? Nah, untuk itu saya setuju gitu ya kalau perusahaan itu nggak usah lah bagi-bagi dividen besar-besar ya kan? Nggak usah lah buyback. Ya udah sekarang ini ya pertanyaannya apakah si Spindo ini memang bisa memenuhi janjinya untuk accelerate growth? Apakah ceritanya bisa berganti bahwa dia sekarang ini atau kedepannya nanti berubah dari cyclical menjadi growth stock, ya kan? Karena sebenarnya kan ada peluang besar, ya. Dia sebagai pemain utama di Indonesia ini sudah tidak terbantahkan lah. Sebenarnya tidak ada lawannya, cuma ada beberapa pemain yang mungkin mengambil porsi-porsi kecil gitu kan. Tapi di domestik dia nomor 1. Nah, apakah dia bisa mulai tadi seiring dengan naiknya ekspor, ya kan? Dia mulai bermain di level yang lebih tinggi di regional, ya kan? Dan juga apakah dia kemudian bisa masuk ke sektor yang memberikan nilai tambah tinggi ke hilir. Nah, ini sudah ada anak usahanya yang dia punya 50% itu yang bermain di otomotif yang sudah disiapkan 2-3 tahun lalu ya, diuji ya sama perusahaan-perusahaan produsen mobil dan sudah diterima. Udah ada kontribusinya menaik nih di 2021. Nah, apakah anak usahanya yang produk nilai tambah tinggi ini nanti kedepannya akan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar? Dengan cara demikian, ya kita berharap bahwa si Spindo ini akan berubah ceritanya, bukan menjadi cyclical lagi, tapi menjadi growth stock. Nah, untuk itu ya saya sih siap menunggu ya, apakah 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan atau lebih, ya tentu akan menarik lah untuk kita ikuti perkembangannya, update ya, kita lihat apakah emang story-nya masih sesuai dengan on track-nya, apakah ada perubahan atau seperti apa. Itu sangat menarik untuk mengikuti ceritanya. Oke ya, menarik sekali ya Pak Donald ya. Thank you banyak Pak atas insight-nya Pak. Mungkin dari CVV Pak, dari teknikal nih. Lihat chart ya. Jadi ya, ceritanya masih ada ya, momentumnya ada ceritanya ya Pak. Yes. Nih kita lihat ISSP ya, sebentar. Ini ISSP. Harga sekarang lumayan masih bagus ya. Ini dia bertahan di atas MA 50-nya, kita jadikan support di area 260. Ini hari ini ada koreksi dikit karena kemarin naiknya lumayan kencang. Terus resisten berikutnya ada di sini nih. Di 312. Kalau dia bisa lewat dari 312, akan berpeluang melanjutkan penguatan dia ya, kayak bikin
mangkok 1, 2 ya, cangkir lagi ya. Target penguatannya mungkin setinggi sini, nanti kita bisa lihat lagi itu. Kalau memang akselerasi growth-nya, nah ini bisa terbang lagi gitu ya. Cuman resikonya diperhatikan tetap. Support terdekat 260, berikutnya di 250-an. Ini buat ISSP ya. Oke, ya, thank you banyak nih ya. Baik Bapak Ibu sekalian juga, ini disclaimer on ya, bukan kita ngajak membeli. Silakan dipelajari lagi ya, segala resiko ditanggung sendiri. Oke, mungkin thank you banyak atas insight-nya Pak Dona dan Civivi. Untuk kali ini kita akan nanti ketemu lagi di next video ya. Thank you banyak semuanya. Sampai jumpa. Thank you, dadah.